Ciri-ciri orang bermain judi online itu pertama adalah orangnya pasti punya kuota. Karena kalau nggak punya kuota, ya hanya bisa judi offline. Jadi apapun yang dia lakukan saya tahu. Bahkan kalau saya tega, saya keramasin dari belakang ini bisa. Selamat datang di Teras Bercanda. Kembali lagi ya bersama Ya. kita berdua. Host bondol kesayangan kalian Ya, ada saya Arya Wahab. dan saya Peter Crouch. Di sini kita akan kembali memberikan campaign-campaign mengenai jauhi judi online ya. Online, betul. Karena seperti yang kita sudah selalu galakkan Yes. bahwa judi online itu sangat berbahaya. sangat Mas Ilmi, ya? berbahaya karena bisa membuat kita bodoh. Betul, bodoh. Terus bisa membuat kecanduan, bisa Yai. membuat dan itu salah satu yang menjebak. Menjebak. Karena kalian tidak mungkin menang di dalam judi online. Yoi, karena kemenangan penjudi adalah ketika dia berhenti. Yoi, kembali lagi. Bijak, kembali lagi bijak-bijak itu. Bijak. Karena Dan memang judi online juga akan mengakibatkan kecanduan juga. Yoi, karena sekali memulai kalian akan sulit untuk keluar ya. Yoi. Karena sesungguhnya memang judi online ini bukan solusi untuk ekonomi kalian teman-teman. Ya, Kalau solusinya adalah bekerja. Betul, dan diangkat anak oleh Ruben Onsu. Iya. Itu juga bisa. Simpel. Itu Simpel. solusi menjadi kaya salah satunya. Nah, salah dan satunya. menjadi teman Rafathar. Betul, betul. itu. Solusi juga itu. Dan buat teman-teman juga kalau misalnya ada teman kalian judi online Ya, dikasih tahu. Baik Dikasih secara tahu. lisan maupun perbuatan. Yoi, dan diajak untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif. Yoi, seperti gabung komunitas. Betul, atau misal mengikuti komunitas Binaraga Indonesia. Ya, bisa Ya. juga. Atau ikut kursus. Ya, ikut kursus bisa, ikut kursus les bahasa Inggris. les piano. Les piano. Siapa tahu kalian keluar jadi judi online, kalian direkrut oleh ADMS. Siapa Bisa tahu. juga, atau kalian bisa belajar bahasa Jepang. Betul, buat apa tuh? Kalian lulus bisa ngobrol sama Mitoma. bisa. Kalian bisa ngelawan kemarin timnas Jepang yang udah ngalahin Betul, timnas. betul. Kita akan membalas dendam di situ. Bisa balas dendam di sana. Ya, dan buat teman-teman juga yang melihat konten-konten yang mempromosikan judi online, Nah, itu bisa langsung lapor. dilaporkan ke aduankonten.id atau aduannomor.id aduannomor.id cek rekening.id atau Dan juga bisa di- juga WhatsApp ke nomor yang ada di sini. Nah. Oke, sekarang kita juga punya berita-berita mengenai judi online ya. Ya, Ini adalah ancaman pidana bagi pengelola, pelaku hingga yang promosikan judi online. Nah, Jadi tidak hanya yang promosikan, tidak hanya yang mengelola, Juga tapi pelaku pelaku juga. juga. Karena secara umum judi itu di Indonesia itu perbuatan terlarang. Ya sebenarnya di seluruh Betul, dunia sih. betul. Nah, melakukan judi ini adalah perbuatan yang akan mendatangkan sanksi, pidana. Dalam hal judi bukan hanya bandar atau pengelola judi yang bisa dijerat pidana, namun juga pelakunya termasuk yang diatur dalam transaksi elektronik mengenai judi online. Orang yang mempromosikan judi online juga dapat dipidana. Nah, jadi buat konten kreator jangan kalian promosiin judi online. Betul, walaupun secara Angka fantastis. fantastis. Mungkin bisa membuat beli rumah di Kaliurang tapi bisa. tapi janganlah. Tapi buat apa kalau semua itu berasal dari uang haram ya? Iya, Uang haram. kasihan keluarga kalian. Ini juga- Anak kalian stunting gitu. Karena kalau anak kalian dikasih makan uang haram, gizinya buruk. Gizinya Walaupun buruk. makan sudah wagyu tetap gizinya Iya, jelek. tetap gizinya jelek. Dan ini ada pidana judi telah diatur dalam KUHP pasal 303 dan pasal 303 bis bis KUHP. Nah, dalam pasal 303 seorang yang menawarkan atau memberikan akses untuk permainan judi diancam pidana 10 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 25 juta. Nah, untuk bagi pelaku bisnis, bagi pelaku atau pemain judi itu diancam dengan pasal 303 bis, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Nah, itu udah masa kalian mau
Cuman kayak itu 4 tahun ya. Iya 4 tahun. 4 tahun tuh penjara, setara bro. SMK. Iya bro, kalian nggak bisa bikin film Miracle in Cell in Number 7 bro kalau di penjara bro. Nggak bisa bro. Jadi buat teman-teman pelaku maupun yang mempromosikan bisa dipidana. Jadi hati-hati Iya, banget. jangan. Jangan untuk menyentuh sekalipun ya. Ya mending uangnya ditabung buat Mm, beli rumah di Jogja. gitu, betul. atau Slow buat- living di Jogja, Mm-mm. nikmat. Walaupun memang UMR-nya cukup kecil. Kecil, tapi, nggak Tapi kan apa-apa. kalian sudah nabung. Nah. Kalian sudah nabung membuka usaha di sini begitu ya. Yes. Itu dia. Karena kita di sini juga tidak sendirian Ya, lagi. kita akan ada 2 komika yang akan memberikan hiburan-hiburan candaan kocak mengenai Yoi. judi online. Tidak hanya hiburan juga akan ada edukasi yang mungkin kalian juga belum tahu itu. Ya. Nih Ini- dia yang pertama ini siapa? Komika pertama ini. Ini seorang pang, Pang, seorang pang ya? Aktivis. Aktivis, Pang. aktivis. Pang akan, lansia. dia akan memberikan ciri-ciri tentang pelaku judi online. Pelaku judi online. Gimana sih menurut orang Pang ini ciri-ciri pelaku judi online? Langsung aja. Langsung aja berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dodo Jogja. Woi. Woi, selamat sore sobat negeriku. Teras bercanda, Pang nggak pantas sama bercanda. Nah. Kenalkan, nama saya Dodok Jogja, benar kata MC, saya Pang lansia. Usia saya udah 46, sebaya sama BNI. Pang disuruh ngomongin judi online, susah ya. Ya gimana kita disuruh membahas sesuatu yang kita tidak pernah mampu. Apalagi saya Pang yang sudah berkeluarga dan belum sakinah mawardah warohmah. Apalagi hidup mewah. Jangankan untuk modal judi online, ngasih hadiah ulang tahun anak aja masih berat. Kalaupun anak minta kita beri ya kita beri kata-kata bijak. Ya aku ulang tahun, aku minta dibeliin baju Korea. Sebagai seorang ayah ya jelas apapun diiyain untuk anak. Pasti saya beliin doh. Jangankan baju Korea, nyawa lo tak kasih. Aku nggak butuh nyawamu ya, aku butuh baju Korea. Saya kebagian tema ciri-ciri orang bermain judi online. Ciri-ciri orang bermain judi online itu pertama adalah orangnya pasti punya kuota. Karena kalau nggak punya kuota, ya hanya bisa judi offline. Kiu-kiu, samgong gitu. Ciri-ciri berikutnya, ciri-ciri terus ini sampai maghrib nih. Ciri-ciri orang bermain judi online yang kedua, orangnya pasti punya handphone dan laptop. Karena kalau nggak punya hanya bisa jadi supporter. Ayo petir, skater wedar. Cuman bisa jadi supporter aja. Nah, ciri-ciri lain pasti punya duit. Kalau nggak punya duit, kerjalah. Ciri-ciri orang bermain judi online nggak suka stand up. Karena kalau stand up pasti sukanya cari yang WK. Kalau judi online sukanya hanya cari www.judionline.com. Itu kan bengi tenan lho iki ciri-ciri apa? Ana bantu yuk. Kene lempar apa? Tak eksekusi nih kene. Ciri-cirinya apa lagi yuk? Bisa lah apa? Ciri-ciri lagi. Enggak ada, tak ganti kebalikannya. Nah, ciri-ciri orang yang tidak suka judi online itu pasti punya kesibukan. Yang aktif betul, jadi enggak slow. Misalnya kayak istri saya. Istri saya itu merawat kucing 11. Enggak ada waktu untuk main judi online. Serius, istri saya itu segala sesuatunya kucing pokoknya. Pagi buta gitu langsung nyediain makanan kucing gitu. Saya iri sebagai suami itu. Saya juga pengen kayak suami-suami lain, pagi-pagi siapin kopi gitu. Pisang goreng, Whiskas gitu. Pengen. Pulang kerja juga sama aja yang disediain pertama langsung makanan kucing, langsung bersihin kotoran kucing. Kalau saya nyela malah digas. Mbok aku dibuatin kopi. Gawe dewe. Buat sendiri, Ding. Kok gawe dewe? Makan bahasa Indonesia ya. Buat sendiri. Lah masa kucing terus yang diurusi. Lah kamu kan bisa bikin kopi sendiri, kucing kan nggak bisa. Pangok manja. Lah kucing kan binatang, nggak mungkin bisa nyiapin makanan sendiri, pesen GoFood nggak mungkin. Utang pinjol gitu nggak mungkin. Apalagi judi online nggak mungkin. Belum lagi kalau
belanja bulanan tuh yang kalau belanja makanan kucing itu sekarung. Giliran beli beras ngecer. Kucingnya dibeliin ikan salmon, kalengan gitu. Giliran saya cuma dibeliin ikan sapu-sapu. Kenyang nggak bersih perutku. Apalagi kalau kucingnya sakit tuh, langsung dibawa ke dokter spesialis hewan. Giliran saya yang sakit, cuma dikeroi. Kecuali udah parah banget gitu, baru dibawa ke dokter spesialis hewan. Terima kasih saya dari Jogja. Oi oi oi. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Dodo. Gokil. Gokil. Ngeri. Pak Dodo, ngeri pang. Tapi menurut kamu sendiri Pak sebagai anak pang, sebagai mantan aktivis atau sampai sekarang masih aktif? Enggak Mas. Udah enggak dulu ya? Saya warga biasa. Warga biasa. Nah menurut Pak Dodo, gimana cara memberantas judi online? Di Indonesia. Mau berapa lama? Bentar aja, singkat-singkat aja. Enggak, maksudnya berapa lama diberantasnya? Selamanya. Misal Kalau selamanya ya Kominfo matiin internet. Zap! Loh kok sih Kominfo matiin internet, sebulan pasti judi online enggak ada. Oh betul, masuk akal. Iya kan yang punya internet Kominfo Masuk kan. akal. Misalnya hari Jumat orang ibadah nggak boleh ada judi, matiin internet. Wes langsung nggak ada yang judi online itu. Nek pindah ke luar Offline. negeri. Paling offline. Ya pokoknya kita sebagai warga Begitulah Indonesia ya. jangan judi online. Jangan judi online. jangan, ya. Kalaupun kalian melihat Harus sering-sering dengerin Roma Irama. Yoi, kalaupun kalian melihat ada praktek-praktek promosi judi online bisa langsung diadukan ke cek aduan.konten.id, aduannomor.id dan cek rekening.id. atau bisa WA ke nomor yang ada di Sini. Nah, itu dia. Oke, kita masih ada satu komika lagi Satu komika lagi. yang akan memberikan edukasi maupun Lelucon lelucon mengenai judi online. judi online. Langsung saja gimana? Kita Langsung sambut. Ini adalah Mukti Anto. Ngomong-ngomong tentang judi online ini sebenarnya promosinya diawali ketika zaman-zaman pandemi. Zaman-zaman itu orang kepepet lalu influencer mempromosikan judi online. Saya pun pernah ditawari sebesar 700 rupiah waktu itu. Untuk mempromosikan judi online. Waktu itu orang India yang WhatsApp saya gitu. Pos di maca-aca gitu. Soalnya server India waktu itu kan, saya balas New Delhi aca-aca gitu kan. Bisa mempromosikan judi online kah gitu kan. Oh nehi gitu. Saya walaupun nggak punya duit saya tidak akan menerima. Dan terus story waktu pandemi itu stand up comedian itu tidak ada job sama sekali. Dan akhirnya saya mengambil job daripada mempromosikan judi online. Waktu itu saya jadi seorang instruktur senam online. Terus story. Dan itu pemerintah juga yang mengadakan acara gitu. Jadi saya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman jangan judi online, teman-teman jangan judi online. Judi online akan bikin kalian kelalen. Nah, seperti itu. Dan juga entah kenapa judi online ini yang kena korbannya adalah rakyat-rakyat biasa. Kenapa? Karena mempromosikannya dari mulut ke mulut. Jadi masyarakat saling ciuman. Enggak. Kalau suami istri boleh gitu ya. Kalau enggak jangan. Yang sering terjadi di Jogja adalah di tempat-tempat seperti angkringan, burjonan seperti itu. Karena angkringan dan burjonan adalah tempat untuk saling curhat dan sekedar ngeteh-ngeteh dan bermain Mobile Legends biasanya. Jadi pengaruh itu gampang masuk karena diselipkan dengan curhat kayak, aduh le, setino becak randedet le, sekalian nosek numpak beras le gitu. Gitu. Curhat lalu temannya yang judi online masuklah di situ. Ah aku punya cara ini. HP-mu keluarkan. Oh le. Oke. Jadi ini ada aplikasi namanya misalnya www.zeus.yes gitu kan. Lek punya modal berapa? 10.000. Main oleh. Nanti bisa beli kapal pesiar gitu. Bermulai dari situ. Akhirnya si Lek yang tukang beca ini bermainlah judi online.
karena tidak tahu akibatnya seperti apa. Salah satu contoh, di tempat burjonan teman saya yang bernama Binasrul, di situ ada pegawainya bernama, saya samarkan aja ya, Warsito. Warsito ini seorang penjaga burjo dan sekarang kecanduan judi online. Warsito ini kalau manggil simbahnya Mbah Zeus, saking kecanduannya. Dan yang paling parah case-nya adalah dia kalau masak di burjuan sambil ngeslot. Ini true story. Pernah ada yang mesen Magelangan, dia goreng sambil ngeslot. Magelangan ngeslot, Magelangan ngeslot, Magelangan, ngeslot, Magelangan, ngeslot. Pertama yang dimasak Magelangan, karena terlalu sering ngeslot, kebablasan jadi Semarangan. Itu kan Magelang, bablas, Semarang ya gitu. Itu. Dan judi online ini biasanya dipromosikan juga oleh agen-agen terselubung yang masuk ke burjo dan angkringan. Terus story, saya pernah lihat orang masuk burjonan lalu menghasut orang untuk bermain judi online. Kayak bapaknya jawab, oh iya. Saya nyamarin, Pak. Seperti itulah. Kalau mau bapak ini mengganggu yang lain gitu. Ya enggak Mas? Seperti itu. Saya lihat, saya yakin ini adalah agen judi online dari luar negeri. Saya lihat dia keluar naik Honda Revo waktu itu. Saya lihat platnya KMBJ. Oh benar, Kamboja. Pusat dari judi online. Karena Kamboja ini bisa dibilang Selesaonya judi online dunia gitu. Selesao tuh Brazil ya, negara terbaik sepak bola, tapi negara penghasil judi online terbanyak adalah Kamboja. Jadi nggak heran teman-teman, kalau teman-teman besok piknik ke Kamboja, makanan khasnya adalah sloto Lamongan. Tapi slot ya, sloto Lamongan. Kamboja. Sloto Lamongan. Biasanya kalau sudah mencoba judi online akan judi-judi yang lainnya. Salah satu contoh, judi Doremi. Parah lah gitu. Apalagi setelah judi online tuh biasanya tuh sekarang tuh larinya ke judi bola. Karena bola sedang ramai nih. Timnas kita sedang berprestasi. Dan orang-orang yang judi bola ini mulai memasuki stadion dan nonton bola langsung. Sepak bola adalah permainan menimbulkan kesenangan. Karena judi bola mereka jadi berekspektasi tinggi dan cuma marah-marah di stadion. Mulut orang-orang itu kotor. Di sini ada olinya. Kotor gitu. Teriak-teriaknya di stadion juga hal-hal yang kotor gitu. Woi, noda ngebandel. Hei, TPS gitu. Kotor kan, sampah kan. Gitu. TPS kotor kan, ya kan. Hei, baju habis kehujanan gitu kan. Kotor gitu kan. Pokoknya teriak-teriak hal-hal yang kurang positif. Buat orang-orang seperti ini, contohlah sista-sista sekarang yang menonton timnas. Mereka 90 menit full benar-benar mendukung timnas. Bola dipegang Nathan, bola dipegang Rizky Ridho, bola nggak masuk, Indonesia kegolan, Indonesia ngegolin, pokoknya semua diteriakin 90 menit. Terakhir mereka teriak, orang sudah tidak peduli, ternyata dia kecopetan. Contoh hal seperti itu. Aduh. Terus juga kalau kita sudah terjerat judi, biasanya kita menghalalkan segala cara untuk bisa ibarat kata memenangkan judi tersebut. Lalu percaya pada hal-hal gaib. Seperti Malaysia juara Piala Dunia. Itu kan masih gaib.
Jadi sering kan ada orang tabrakan gitu, dilihat nomornya berapa gitu. Wah, terus dipasang jadi togel. Kalau enggak mimpi gitu, mimpi berapa nanti dipasang untuk togel. Jangan percaya. Makanya ayo teman-teman, kita berantas judi online karena judi online bukan solusi. Seperti halnya Komdigi, free wifi, free Palestine. Seperti itu. Dan persebaran judi online, pengaruhnya ini, tadi kan saya baru bilang di tempat-tempat seperti angkringan dan burjo ya. Bahkan di transportasi umum mas. Ketika saya naik kereta, pernah ada orang mempengaruhi temannya gitu kayak. Gitu. Terus temannya, iya, gitu. Tapi main judi online di situ. Saya di belakangnya benar-benar tahu. Karena saya waktu itu naik kereta Bogowonto yang jarak kursinya cuma segini. Jadi teman-teman kalau pernah naik kereta Bogowonto ekonomi itu saya di sini, depan saya di sini, kursinya tuh bisa di recline itu loh, bisa dibelakangin. Tapi kalau di recline jadi di sini saya gitu. Jadi apapun yang dia lakukan saya tahu. Bahkan kalau saya tega saya keramasin dari belakang ini bisa. Karena mepet banget gitu. Beneran. Orang dia pakai headset dengerin musik saya tahu lagu apa itu. Tarot Fish kan iya gitu katanya gitu. Nina kan iya katanya gitu. Hyuko kan iya bener gitu katanya. Nah saya kepengen untuk orang-orang yang menyebarkan judi online di kereta ini ditindak secara tegas. Ketika dia ketahuan di kereta menyebarkan promosi judi online langsung dihukum dengan hukuman naik kereta Bogowonto, pulang balik Jakarta, Jogja, Jakarta tanpa bantal leher. Saya jamin Messi aja naik Bogowonto cedera sumpah. Dan ikut dan tekuni kegiatan lain yang bermanfaat agar terhindar dari judi online. Supaya punya kesibukan dan tidak terfokus dalam judi online. Ya kan? Contohnya kalau nggak punya kegiatan pengen punya duit, buka es teh jumbo. Itu sekarang peluangnya gede. Lalu untuk influencer, tolonglah pilih-pilih endorsan. Jangan promosikan judi online. Dan juga teman-teman pilih-pilih orang yang pantas untuk di-follow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dua. Itu dia penampilan dari dua komika kita. Dua komika kita. Pada episode kali ini ada Pak Dodo dan Mas Mukti ya. Mukti. Kim mau bertanya-tanya Nih, sama Mas Mukti. Jika Papi Culo kalau mau bertanya. Aku Putri Marino. Mas Mukti, dampak judi online yang Mas Mukti pernah lihat yang terberat itu apa Mas? Yang jelas nanti itu turunannya ke online juga. Turunannya ke online. Tapi pinjaman online. Itu yang paling berbahaya. karena membutuhkan modal-modal lebih ya. Sampai ada tetanggaku tuh rumah dijual, mobil dijual. Akhirnya apa dia sekarang? Kenapa? Jual mahal. Ya. Karena udah gak ada yang dijual. Jual mahal tiap hari. Gitu tuh. Ada yang dijual. Parah itu. Akhirnya jual mahal. Jual mahal. Jadi tiap ketemu orang, apa gitu. Ditawarin kerjaan, apa sih gitu. Jual mahal. Jual mahal. Itulah ya teman-teman untuk menjauhi judi online karena Gak ada manfaatnya sama nggak sekali. ada manfaatnya sama sekali. Buat teman-teman juga yang melihat konten-konten yang mempromosikan judi online bisa langsung adukan ke aduankonten.id, @aduannomor.id. cek rekening.id atau langsung WhatsApp ke nomor yang ada di sini. Nah, Sini nih. Dan kita juga menghimbau buat teman-teman jangan bermain judi online karena akan Yoi. menambah masalah-masalah baru. bukan menjadi solusi ya. Jangan lupa juga untuk menonton terus konten-konten dari Teras Negeriku, jangan atau lupa. di Teras Bercanda juga ya. Like, komen dan subscribe. Dan share juga sebanyak-banyaknya supaya campaign kita memiliki banyak dampak ke Ya masyarakat. betul. Langsung aja follow di @terasnegeriku. Ada di IG, TikTok, dan juga YouTube. Oke. Begitu, ini dia akhir perjumpaan kita pada episode kali ini. Mohon maaf jika banyak salah Salah kata. terutama untuk
omongan Pak Dodo. Terutama untuk omongan Pak Dodo. Spesifik. Spesifik. Ya. Mungkin editor akan bekerja terlalu keras. Lebih keras. Lebih keras. Ya udah gitu. Saya Akyar undur diri. Saya Ilmi undur diri. Ada Mas Mukti Kentut dan Pak Dodo. Dadah. Dadah. Terima kasih.